Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ada hal yang sulit dijelaskan, tapi begitu kuat menggugah hati, seperti mimpi yang tak bisa dilupakan. Seperti firasat yang membawa kita pada kebenaran. Seperti perjalanan hati yang akhirnya bertemu dengan cahaya. Di episode kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah menakjubkan. Tentang seorang pedagang yang jujur, cerdas, dan berhati lembut. Yang akhirnya menjadi orang pertama yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena paksaan, tapi karena ia melihat, mendengar, dan merasakan sendiri kebenaran itu dengan hatinya. Inilah kisah masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan sekadar cerita sejarah, tapi juga pelajaran hidup yang akan menggugah jiwa. Diriwayatkan dari Abu Nasr Al-Wasiti bahwa pada suatu hari seorang Badui datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku mendengar bahwa dari satu solat Jumat hingga solat Jumat berikutnya, waktu itu adalah penghapus dosa-dosa bagi orang yang menjauhi dosa besar. Apakah itu benar?" Rasulullah menjawab dengan tegas, "Iya, benar." Namun bukan hanya itu, beliau pun menambahkan sesuatu yang membuat siapa saja yang mendengar akan merasa takjub. Rasulullah bersabda, "Mandi pada hari Jumat itu adalah pelebur dosa. Dan berjalan menuju solat Jumat juga menghapus dosa. Bahkan setiap langkah yang kamu ambil ketika berjalan menuju solat Jumat, akan dicatat sebagai pahala yang setara dengan amal selama 20 tahun. Mendengar itu, Badui tentu semakin kagum. Tapi Rasulullah tidak berhenti sampai di situ. Beliau melanjutkan, ketika seseorang selesai menunaikan solat Jumat, maka ia akan mendapat pahala selama 200 tahun. Subhanallah, betapa agungnya hari Jumat dan betapa besar karunia Allah yang diberikan pada orang yang beriman dan taat. Namun, siapa sangka di balik sabda agung itu, ada kisah lain yang akan membawa kita mengenal lebih dekat sosok sahabat besar yang sangat mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Dari mimpi aneh yang ia alami, hingga perjalanan spiritualnya yang penuh makna dan penuh tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana mimpi itu bisa mengubah hidup seorang pedagang sederhana di zaman jahiliyah? Bagaimana mimpinya itu mengantar dia menemukan kebenaran hakiki? Dan bagaimana dialognya dengan pendeta Nasrani yang membuka pintu hatinya untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Semua itu akan kita ikuti bersama dalam kisah berikutnya. Kisah yang penuh dengan tanda-tanda keajaiban, keraguan, hingga akhirnya membawa cahaya keimanan yang menyejukkan hati. Abu Bakar As-Siddiq, sebelum ia menjadi sahabat yang sangat mulia, adalah seorang pedagang biasa di zaman jahiliyah. Suatu malam, saat ia sedang bermalam di tanah Syam, ia mengalami sebuah mimpi yang sangat aneh dan membingungkan. Dalam mimpinya, ia melihat matahari dan bulan berada tepat di atas pangkuannya. Ia merasa terkejut dan penasaran. Dengan hati-hati, Abu Bakar memegang matahari dan bulan itu dengan tangannya. Kemudian ia mendekatkan keduanya ke dadanya dan menutupinya dengan selendangnya. Perasaan hangat dan damai menyelimuti hatinya saat itu. Namun ketika ia terbangun dari tidurnya, rasa penasaran yang besar mengusiknya. Abu Bakar pun bergegas mencari seorang pendeta Nasrani yang dikenal bijaksana di sana. Ia ingin tahu apa arti dari mimpi yang begitu aneh itu. Ketika bertemu, Abu Bakar langsung menceritakan mimpinya dan memohon agar pendeta itu mau menafsirkan mimpi tersebut. Pendeta itu mulai bertanya, dari mana Abu Bakar berasal, dari kabilah mana ia lahir, dan apa pekerjaannya. Abu Bakar menjawab dengan jujur, "Aku berasal dari kota Mekah, dari kabilah Taim, dan aku seorang pedagang." Pendeta itu lalu mengangguk-angguk dan berkata, "Aku telah membaca kitab-kitab suci Taurat, Injil, dan Zabur. Aku mengenal ciri-ciri seorang laki-laki yang akan datang dari keturunan Hashim. Namanya Muhammad Al-Amin. Ia akan menjadi nabi terakhir, penutup para nabi dan rasul. Jika ia tidak dilahirkan, maka langit, bumi, dan seluruh isinya tidak akan diciptakan.
Ia adalah pemimpin para nabi dan rasul. Kamu akan mengikuti agamanya. Kamu akan menjadi pembantunya dan khalifah setelahnya. Abu Bakar mendengar dengan seksama setiap kata yang keluar dari mulut pendeta itu. Jantungnya berdegup kencang. Semua yang didengar dan yang dilihat dalam mimpi seakan menyatu dalam satu kebenaran yang besar. Namun, pendeta itu juga berkata bahwa ia sendiri telah masuk Islam secara diam-diam, takut dikejar orang-orang Nasrani. Perkataan pendeta itu membuat Abu Bakar semakin yakin. Hatinya mulai tergerak, namun ia masih belum langsung bertemu Rasulullah. Ia pulang dengan pikiran yang terus berputar, penuh dengan harapan dan kegelisahan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana pertemuan Abu Bakar dengan Rasulullah akan membawa perubahan besar dalam hidupnya dan sejarah Islam? Setelah mimpinya yang penuh makna dan penjelasan dari pendeta Nasrani, Abu Bakar semakin gelisah dan tidak sabar. Ia merasa hatinya dipenuhi kerinduan untuk segera bertemu dengan orang yang disebutkan dalam mimpinya itu, yaitu Muhammad Al-Amin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tekad yang kuat, Abu Bakar pergi ke kota Mekah. Ia mulai mencari-cari kabar tentang Rasulullah. Banyak orang berbicara tentangnya, tentang kebenaran ajarannya yang mulai tersebar di antara masyarakat. Akhirnya, setelah berusaha keras, Abu Bakar berhasil menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat pertama kali melihat beliau, hati Abu Bakar seakan menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tidak bisa menahan rasa kagum dan hormatnya, sehingga ia tidak bisa berhenti berada di dekat Rasulullah. Setiap hari, Abu Bakar menemani Rasulullah, berbicara dan mendengarkan setiap kalimat yang beliau ucapkan. Namun, meski sering bersama, Abu Bakar belum langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suatu hari Rasulullah bertanya, "Hai Abu Bakar, tiap hari kamu menemuiku dan menemaniku, tapi mengapa kamu belum masuk Islam?" Pertanyaan itu membuat Abu Bakar terdiam sejenak. Ia berkata dengan jujur, "Jika Anda benar seorang nabi, maka tentu Anda harus memiliki mukjizat yang bisa aku saksikan." Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Apakah mimpi yang kamu lihat di tanah Syam itu belum cukup bagimu? Mimpi yang telah ditafsirkan oleh pendeta Nasrani yang mengenal ciriku dan mengenal agamaku?" Mendengar penjelasan Rasulullah itu, hati Abu Bakar tak mampu lagi menahan gelombang keyakinan yang datang. Dengan suara penuh keyakinan, ia mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Anda adalah utusan Allah." Saat itu juga, Abu Bakar pun memeluk Islam dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh dalam keimanannya. Perjalanan panjang pencarian kebenaran akhirnya membuahkan hasil yang sangat indah dan mulia. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Abu Bakar As-Siddiq menjadi salah satu sahabat paling dekat dan setia bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keimanannya yang teguh dan ketulusannya membuat ia menjadi panutan bagi banyak orang Muslim awal. Abu Bakar tidak hanya mengikuti ajaran Islam dengan sepenuh hati, tapi juga menggunakan seluruh kekayaannya untuk membantu dakwah Rasulullah. Ia membantu kaum Muslim yang tertindas dan miskin, bahkan ia rela menjual harta bendanya untuk membebaskan para budak yang memeluk Islam agar mereka tidak lagi teraniaya. Namun perjalanan dakwah tidak selalu mudah. Banyak orang Mekah yang menentang dan menyiksa para pengikut Rasulullah, termasuk Abu Bakar. Meski begitu, ia tidak pernah gentar dan selalu setia mendampingi Rasulullah dalam setiap ujian dan cobaan. Salah satu momen penting adalah ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Abu Bakar termasuk yang ikut serta, menunjukkan kesetiaannya yang luar biasa. Di Madinah, mereka membangun komunitas Muslim yang semakin kuat dan berkembang. Keikhlasan dan keberanian Abu Bakar membuatnya dipercaya Rasulullah untuk memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi. Ia menjadi khalifah pertama yang melanjutkan perjuangan dakwah dengan penuh hikmah dan keadilan. Namun, di balik semua peran besar itu, ada satu kisah yang mengingatkan kita akan keutamaan hari Jumat yang pernah Rasulullah jelaskan kepada Badui di awal cerita. Bagaimana sholat Jumat dan mandi Jumat dapat menjadi pelebur dosa.
dan bagaimana setiap langkah menuju sholat Jumat dicatat sebagai amal yang luar biasa. Hari-hari berlalu, perjuangan dakwah Islam semakin besar. Abu Bakar As-Siddiq tetap berdiri tegak di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat beliau. Setelah Rasulullah wafat, umat Islam mengalami duka yang sangat mendalam. Namun, Abu Bakar tampil sebagai pemimpin yang bijaksana, sabar, dan kokoh menjaga persatuan umat. Sebagai khalifah pertama, ia memikul tanggung jawab besar. Ia menguatkan barisan kaum muslimin, menjaga ajaran Islam tetap murni, dan melanjutkan misi suci Rasulullah. Semua itu ia jalani dengan penuh keikhlasan, tak pernah mengharap kedudukan atau pujian. Yang paling mengagumkan, Abu Bakar tetap hidup sederhana meskipun ia adalah kepala negara. Ia tetap menjaga sholat, menjauhi maksiat, dan mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan, termasuk keutamaan sholat Jumat dan mandi Jumat yang disebut dalam hadis yang ia sendiri riwayatkan. Setiap Jumat, ia mandi dengan niat yang benar, melangkah ke masjid dengan penuh harapan akan pengampunan Allah. Ia paham bahwa setiap langkah menuju masjid dicatat sebagai amal selama 20 tahun. Dan selesai sholat Jumat, balasannya seperti amal 200 tahun. Sebuah keutamaan yang tak bisa diabaikan. Dari kisah ini, kita bisa memetik banyak hikmah. Bahwa hidayah bisa datang lewat mimpi, lewat pencarian, atau lewat perjumpaan yang jujur dan tulus. Bahwa orang-orang yang mencari kebenaran dengan hati bersih, akan dipertemukan Allah dengan cahaya petunjuknya. Abu Bakar bukan hanya sahabat, ia adalah bukti nyata bagaimana keyakinan, keberanian, dan keikhlasan bisa mengubah seseorang menjadi teladan sepanjang masa. Ia mencari, ia mendengar, ia merenung, lalu ia yakin. Dan setelah yakin, ia tidak menunda. Ia segera berjuang, memberi, dan mendampingi Rasulullah hingga akhir. Dan yang tak kalah penting, jangan sepelekan amalan-amalan yang kita anggap ringan. Mandi di hari Jumat, berjalan ke masjid, duduk tenang mendengarkan khutbah, dan menjaga sholat tepat waktu. Semua itu bisa menjadi penghapus dosa yang tak kita sadari, dan menjadi sebab keselamatan kita di akhirat kelak. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti jejak Abu Bakar dalam keimanan, dalam pengorbanan, dan dalam keyakinan yang tidak goyah meski dunia berubah. Amin.